Pekerja kantor dilanda cemas. Kasus positif COVID-19 bertambah secara eksponensial. Salah satu penyumbangnya adalah klaster perkantoran. Akhir Juli 2020, penularan kasus virus corona di Indonesia masih menunjukkan peningkatan. 30 Juli, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.904 orang. Ini artinya sejak Maret 2020 tercatat 106.336 orang terkonfirmasi COVID-19. Sementara 29 Juli, kasus harian COVID-19 meningkat pesat hingga lebih dari 2.000 orang. Laporan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 29 Juli terjadi penambahan kasus baru 2.381 orang. Ini merupakan kasus harian tertinggi kedua sejak kasus ke-1 dan kedua diumumkan Presiden Jokowi pada awal Maret lalu. 31 Juli, angka kasus harian bertambah 2.040. Sementara penambahan kasus baru tertinggi terjadi pada 9 Juli 2020 yaitu 2.657 orang. Pertumbuhan eksponensial ini menunjukkan penularan di masyarakat masih tinggi. Secara nasional, pertumbuhan kasus menjadi semakin cepat. Misalnya, sejak ditemukan pada awal Maret, jumlah kasus di Indonesia baru mencapai 25.000 orang pada 29 Mei lalu atau 3 bulan kemudian. Berikutnya kasus di Indonesia mencapai 50.000 orang pada 25 Juni. 75.000 penduduk pada 12 Juli dan 100.000 penderita pada 27 Juli 2020. Sementara peta resiko penularan virus corona yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 26 Juli lalu mencatat peningkatan jumlah zona merah penyebaran virus. Meningkat dari 35 lokasi pada 19 Juli menjadi 53 lokasi per 26 Juli. Jumlah zona oranye juga bertambah dari 169 menjadi 185 lokasi. Zona merah merupakan wilayah dengan resiko penyebaran virus corona yang tinggi. Sedangkan oranye daerah yang resiko terpapar coronanya sedang. Lalu zona hijau wilayah tanpa kasus positif corona. Adapun zona kuning berarti penyebaran virus di daerah itu rendah. Dalam catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, salah satu zona merah adalah kelima wilayah DKI Jakarta. Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Zona merah menurut epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo tidak boleh ada pergerakan. Warga harus di rumah, aktivitas di luar sektor esensial berhenti, perkantoran ditutup dan work from home. Pendidikan serta aktivitas keagamaan juga dari rumah. Namun realitasnya pemerintah daerah abai. Sementara Satgas Penanganan COVID-19 tidak melakukan supervisi dan peneguran. Maka menurut Windu, jangan heran jika muncul klaster-klaster baru di perkantoran. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan menyebut ada 701 klaster penularan COVID-19 di Indonesia dengan dominasi epicentrum penyebaran dari Jakarta. Analisis Satgas Penanganan COVID-19 di Jakarta menunjukkan permukiman menjadi sumber klaster penularan utama, disusul pasar tradisional, perkantoran, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah. Data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Satgas Penanganan COVID-19 4 Juni sampai 28 Juli 2020 menemukan kantor pemerintah DKI Jakarta memiliki jumlah kasus COVID-19 terbanyak. Ada 141 kasus di 34 klaster. Kemudian sebanyak 139 kasus tersebar di 20 kementerian dan 92 kasus berasal dari 14 perusahaan swasta. Kasus positif virus corona juga ditemukan di 8 perusahaan BUMN, 10 badan atau lembaga, serta kepolisian. Klaster kantor kementerian, penyumbang kedua klaster perkantoran di DKI Jakarta, antara lain berasal dari Kementerian Keuangan sebanyak 25 kasus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 22 kasus, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 15 kasus, Kementerian Kesehatan 10 kasus, Kementerian Pemuda dan Olahraga 10 kasus, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 9 kasus. Klaster badan usaha milik negara yang terbesar adalah kantor PT Antam, yakni 68 kasus. Dari klaster perkantoran, sebelum 4 Juni 2020 ada 43 kasus positif COVID-19 di Jakarta. Namun dari 4 Juni hingga 28 Juli 2020, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengidentifikasikan ada tambahan 436 kasus. Dan berikut sanksi pelanggaran protokol kesehatan di kawasan perkantoran di beberapa wilayah di Indonesia.